Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jahrani Remala Rusmawan dengan NIM 12320800027. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal penelitian saya mengenai penerapan lembar kerja berorientasi green chemistry pada analisis konsentrasi ekstrak buah lerak atau sapindus rarak terhadap daya deterjen dan toksisitasnya dalam mengembangkan kinerja ilmiah siswa. Pada slide kedua di latar belakang, alasan penelitian ini karena pada era abad ke-21 pembelajaran kimia ini tidak hanya fokus pada penguasaan konsep, akan tetapi harus juga menekankan pada aspek kinerja ilmiah siswa. Kinerja ilmiah tersebut mencangkup kemampuan mengamati, menganalisis data, hingga menarik kesimpulan yang valid. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa praktikum kimia di sekolah masih sangat didominasi oleh kegiatan yang bersifat verifikatif. Hal ini mengakibatkan bahwa siswa kurang terlatih dalam melakukan penyelidikan mandiri, sehingga keterampilan proses sains mereka masih bersifat pada kategori sedang hingga rendah. Slide selanjutnya, beralih dari permasalahan tersebut, saya melihat pentingnya mengintegrasikan isu kesehatan dan lingkungan ke dalam pembelajaran. Penggunaan bahan kimia yang sintetis berpotensi mencemari lingkungan harus mulai diseimbangkan dengan prinsip green chemistry yang menekankan pada bahan ramah lingkungan. Oleh karena itu, saya memilih buah lerak sebagai objek utama karena buah lerak ini mengandung senyawa saponin yang berfungsi sebagai surfaktan alami. Melalui analisis variasi konsentrasi ekstrak lerak terhadap daya deterjen dan toksisitasnya, kita dapat menciptakan konteks analisis berbasis data yang sangat relevan bagi siswa. Pada rumusan masalah dan tujuan berdasarkan fenomena yang telah saya paparkan, penelitian ini dirumuskan ke dalam dua pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana penerapan lerak kerja berorientasi green chemistry ini dalam mengembangkan kinerja ilmiah siswa. Dan yang kedua, bagaimana perkembangan kinerja ilmiah tersebut setelah lembar kerja tersebut diterapkan. Sejalan dengan rumusan tersebut, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh penerapan lembar kerja sekaligus mendeskripsikan secara mendalam bagaimana kinerja ilmiah siswa berkembang selama proses analisis ekstrak buah lerak berlangsung. Pada kerangka berpikir, tahap pertama ini dimulai dari keprihatinan terhadap kondisi pembelajaran kimia di sekolah saat ini. Kita itu mendapati fakta bahwa praktikum masih bersifat verifikatif atau hanya sekadar membuktikan rumus, sehingga siswa itu kurang terlibat dalam proses ilmiah yang mendalam dan berakibat pada kinerja ilmiah yang belum berkembang secara optimal. Untuk menjawab tantangan, saya itu mengintegrasikan pendekatan pembelajaran green chemistry. Pendekatan ini menekankan penggunaan bahan yang lebih aman dan ramah lingkungan, yang mana sangat relevan dengan isu keberlanjutan masa kini. Berdasarkan hal tersebut, terlihat jelas adanya kebutuhan pembelajaran akan perangkat yang mampu melatih proses ilmiah secara nyata. Kita itu membutuhkan kegiatan analisis yang berbasis data dan kontekstual agar siswa dapat diarahkan untuk berpikir ilmiah secara sistematis. Selanjutnya, saya itu penelitian ini menggunakan konteks analisis kimia yang spesifik, yaitu buah lerak atau sapindus rarak sebagai bahan alam. Buah ini mengandung saponin sebagai
surfaktan alami yang akan diuji melalui variasi konsentrasi untuk dianalisis daya deterjen serta tingkat toksisitasnya. Sebagai instrumen pendukung, penelitian ini mengembangkan perangkat pembelajaran berupa lembar kerja berorientasi green chemistry. Lembar kerja ini berfungsi sebagai scaffolding atau penyangga untuk mengarahkan tahapan proses kinerja ilmiah siswa secara runut. Nah, dalam proses ini, siswa akan melakukan pengamatan, pengumpulan data, hingga interpretasi hasil dan penarikan kesimpulan berbasis bukti. Nah, sebagai hasil yang diharapkan, hasil penelitian ini mengharapkan terciptanya pembelajaran kimia yang lebih kontekstual dan bermakna. Dengan demikian, siswa dapat memahami keterkaitan erat antara konsep kimia dengan isu lingkungan yang pada akhirnya akan membuat kinerja ilmiah siswa berkembang dengan baik. Penelitian yang relevan, penelitian sebelumnya memang sudah banyak membahas tentang ekstraksi buah lerak maupun LKPD berbasis green chemistry. Namun hingga saat ini belum ditemukan adanya integrasi yang spesifik antara analisis lerak dengan pengembangan kinerja ilmiah siswa. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan jenis penelitian research and development. Model pengembangan yang saya gunakan adalah model 4D, define, design, and develop. Namun pada penelitian ini hanya dibatasi pada tahap pengembangan atau develop saja. Selanjutnya pada slide ke-8 terkait dengan pelaksanaan teknisnya, penelitian ini akan mengambil subjek siswa kelas 11 SMA dengan lokasi penelitian di laboratorium kimia sekolah. Pemilihan lokasi ini disesuaikan dengan ketersediaan materi dan fasilitas laboratorium yang mendukung. Nah, untuk mengukur keberhasilan penelitian ini, penelitian ini menggunakan beberapa instrumen utama, yaitu instrumennya meliputi lembar kerja berorientasi green chemistry, rubrik observasi kinerja ilmiah, angket respons siswa, serta lembar validasi untuk para ahli. Pada teknik pengumpulan analisis data, penelitian ini menggunakan 3 teknik pengumpulan data utama, yaitu observasi langsung saat praktikum, analisis hasil kerja siswa pada lembar kerja, serta validasi para ahli. Data yang terkumpul kemudian akan dianalisis secara deskriptif. Data kuantitatif berupa skor dan persentase akan memberikan gambaran capaian siswa, sementara data kualitatif dan dari komentar ahli serta catatan observasi akan memberikan kedalaman analisis terhadap proses belajar siswa. Sebagai penutup mengenai rencana operasional, penelitian ini dirancang untuk dilaksanakan selama 8 minggu. Tahapan dimulai dari studi pendahuluan di minggu pertama, penyusunan rancangan dan instrumen di minggu ketiga dan keempat, lanjut dengan validasi ahli di minggu kelima. Penerapan praktikum dan pengumpulan data kinerja ilmiah akan dilakukan pada minggu ke-6 dan 7, hingga akhirnya ditutup dengan analisis data serta penyusunan laporan pada minggu ke-8. Sekian presentasi proposal penelitian dari saya. Bila ada kesalahan atau pengucapan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.